Bayangkan, sebuah masa di mana dunia kehilangan arah. Setelah kematian Raja Namrud yang pemarah, bumi jatuh ke dalam kekacauan yang parah. Hukum tak lagi berlaku di sudut Timur Tengah, dekat Laut Mati yang bersejarah. Sebuah kota bernama Sadom tertulis sebuah kisah. Kota itu bukan sekadar kota biasa. Ia adalah pusat kegelapan dan huru-hara, tempat di mana fitrah manusia telah tercabut hingga ke akarnya. Di tengah kebiadaban mereka, seorang lelaki pilihan diutus ke sana. Dia adalah Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim sang mentor dakwahnya. Lut diutus ke tempat paling kelam di muka bumi untuk membawa secercah cahaya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sadom itu, Nabi Lut disambut pemandangan yang membuatnya pilu. Di jalan-jalan berbatu, di tempat orang berlalu, para lelaki melakukan kemaksiatan sesama jenis dengan tanpa rasa malu. Seolah itu adalah pesta yang mereka lakukan selalu. Tak hanya itu, mereka adalah perampok dan pemerkosa yang tak segan memangsa siapapun yang berani melintasi batas kota mereka itu. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah dalam sunyi. Di perbatasan kota ia berdiri sendiri, membisikkan peringatan kepada para musafir agar berbalik arah dan segera pergi. Jangan masuk, kota ini berbahaya. Namun, saat perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan tiba, badai pun dimulai menerpanya. Nabi Lut berdiri di hadapan kaumnya dan berseru, Sungguh, kalian telah melakukan perbuatan keji tanpa rasa malu, yang belum pernah dilakukan satu manusia pun di masa lalu. Alih-alih bertaubat, penduduk Sadom justru mencibir dan mendebat. Mereka mengancam akan mengusir sang nabi sampai tak terlihat, mengejeknya sebagai orang yang pura-pura taat. Bahkan, dengan penuh keangkuhan dan berani, mereka menantang sang nabi. Datangkanlah azab Allah itu ke sini, jika kau memang orang yang benar, yang diutus untuk kami. Mereka tidak meminta mukjizat, mereka justru menantang dan tak mau bertaubat. Suatu senja, di rumah Nabi Lut, datanglah tamu asing yang tampannya luar biasa. Sang nabi gemetar dan tak mampu berbicara. Ia tahu, jika penduduk Sadom melihat para tamu, kehancuran akan terjadi di negeri itu. Ternyata benar, rahasia itu pun tersebar. Siapa yang membocorkannya bukan orang lain, melainkan dia adalah istrinya. Sang istri memang tidak melakukan dosa seperti mereka, namun hatinya mendukung dan rela. Ia menganggap maksiat itu sebagai kebebasan yang patut dibiarkan. Baginya, asal suka sama suka, itu bukan urusannya. Sebuah pengkhianatan yang berujung pada kehancuran. Ratusan pria Sadom mengepung rumah Nabi Lut, menuntut agar tamu tampan itu diserahkan. Di tengah keputusasaan, tamu-tamu itu akhirnya berbicara di depan. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Seketika, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya. Penduduk yang beringas itu mendadak buta. Mereka merubah dinding dalam kegelapan yang nyata, namun hati mereka tetap memaksa. Mereka mengancam akan kembali esok atau lusa. Sebelum fajar menyingsing, Nabi Lut dan para pengikutnya diperintahkan pergi mengasing, tanpa menoleh ke belakang ataupun ke samping. Sang istri tertinggal, terikat pada kaum yang ia bela sampai lidahnya kering. Begitu matahari terbit, bumi bergetar hebat seakan tanah menjerit. Allah mengangkat negeri Sadom ke langit, lalu membalikannya hingga rata dengan tanah dan terhimpit. Tak cukup sampai di situ, hujan belerang yang panas menghujam dari langit dalam bentuk batu. Setiap batu membawa nama identitas bagi mereka yang akan binasa satu persatu. Sadom pun lenyap. Tak ada yang tersisa kecuali puing-puing bangunan yang akan menjadi pelajaran bagi manusia di kemudian. Pesan dari kisah ini, kehancuran kaum Sodom bukan hanya tentang mereka yang melakukan dosa, tapi juga tentang mereka yang menormalisasi kemaksiatan menjadi hal yang biasa. Istri Nabi Lut menjadi simbol bahwa diamnya seseorang terhadap kemungkaran atau menganggapnya sebagai kelaziman adalah tiket menuju azab yang mengerikan. Kisah ini bukan untuk menyakiti secara fisik, melainkan peringatan keras agar kita menjaga fitrah dengan baik dan tidak membiarkan hati kita berkompromi dengan apa yang telah dilarang oleh Sang Khalik. Jika Anda belum mengikuti kami, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Jika sudah, selamat, Anda berkembang setiap hari. Terima kasih sudah menonton.